Assalamualaikum sahabat beriman. Salah satu hasrat manusia adalah ingin hidup abadi. Manusia ingin hidup selamanya dengan segala kenikmatannya. Tentunya, ini bagi orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh kenikmatan. Cerita pencarian keabadian ditemui pada kawasan-kawasan yang memiliki peradaban tinggi. Berdasarkan informasi yang tirai Islam himpun dari berbagai sumber, ternyata tidak hanya satu atau dua orang saja yang pernah mencoba mencari keabadian. Salah satunya adalah kisah dari negeri Babilonia, yakni kisah sejarah Gilgamesh, seorang raja yang semula zalim tetapi kemudian berubah menjadi bijaksana. Kisah Gilgamesh ini tertuang dalam naskah klasik Epic of Gilgamesh, yang sampai kini diyakini sebagai naskah tertua di dunia. Menurut para ahli, naskah yang ditulis layaknya puisi ini dibuat dalam rentang waktu yang lama, yakni sekitar 1000 tahun lamanya, dan ditulis oleh banyak penulis. Menurut cerita, Gilgamesh adalah salah seorang raja Babilonia yang memerintah pada 2700 sebelum Masehi. Letak kerajaan Gilgamesh berada di sepanjang Sungai Efrat, yang saat ini dikenal sebagai Irak. Epic of Gilgamesh itu sendiri berisi banyak kisah-kisah di dalamnya. Akan tetapi, kisah yang paling terkenal adalah perjalanan Gilgamesh dalam mencari obat untuk bisa hidup abadi. Demi memenuhi hasratnya tersebut, Gilgamesh harus menghadapi berbagai rintangan yang berat. Ia masuk dalam salah satu tempat yang paling berbahaya di muka bumi. Tempat-tempat tersebut biasanya diinterpretasikan sebagai neraka. Selain itu, Gilgamesh juga harus menghadapi berbagai binatang buas dan berbagai macam rintangan lainnya. Alhasil, pencarian tersebut gagal, dan Gilgamesh tidak mendapatkan obat untuk keabadian. Akan tetapi, perjalanan yang ia alami itu mampu memberikan pelajaran yang sangat berarti sehingga mengubah hidupnya dari raja yang kejam menjadi raja yang bijak. Selain kisah dari negeri Babilonia, pencarian obat untuk hidup abadi juga ditemui pada sejarah China. Disebutkan bahwa salah satu kaisar paling legendaris dari China, yang bernama Qin Shi, juga sangat terobsesi akan keabadian. Kaisar ini dikenal sebagai kaisar yang menyatukan China yang makamnya dijaga oleh pasukan terakota. Ketika hidupnya, ia memprediksikan bahwa kekaisarannya akan bertahan 10.000 generasi dan ia berambisi untuk menyaksikannya. Untuk itu, ia ingin hidup abadi. Kisah Kaisar Qin Shi ini diketahui berdasarkan naskah kuno berusia 2000 tahun. Naskah kuno ini ditemukan pada sebuah sumur tua di Provinsi Hunan pada tahun 2012. Dalam naskah, terdapat perintah dari Kaisar Qin Shi untuk mencari ramuan keabadian ke seluruh pelosok negeri dengan berbagai cara. Namun, seperti halnya yang dialami Gilgamesh, pencarian ini juga tidak membuahkan hasil, dan akhirnya, sang kaisar legendaris itu meninggal pada usia 49 tahun. Selain dua kisah itu, masih ada kisah lainnya yang menceritakan tentang pencarian keabadian. Berbeda dari latar belakang dua kisah sebelumnya, kisah kali ini hadir dari agama Islam. Orang-orang Islam pun memiliki kisah yang serupa. Di kitab suci Al-Quran diisyaratkan adanya kisah yang kurang lebih sama. Kisah dalam Al-Quran kemudian ditegaskan melalui hadis Nabi, yang diriwayatkan oleh Ali. Dalam kisah tersebut, dituturkan mengenai perjalanan seorang raja yang bernama Zulkarnain bersama panglimanya. Raja Zulkarnain melakukan perjalanan untuk mencari air keabadian, yang dikenal dengan Ainul Hayat. Dalam mitosnya, orang yang bisa meminum air keabadian tersebut, walaupun hanya satu tegukan, maka hidupnya akan abadi. Kisah perjalanan Zulkarnain dalam mencari Ainul Hayat ini dilakukan selama 12 tahun, dengan berbagai kejadian-kejadian yang dapat menjadi pelajaran bagi manusia. Dalam kisahnya disebutkan bahwa Zulkarnain melewati sungai yang penuh dengan batu mulia berharga. Dari sekian banyak kisah tentang Zulkarnain ini, yang paling terkenal adalah mengenai Nabi Khidir.
seorang nabi yang hidup abadi, karena berhasil meminum air keabadian. Dalam kisah dituturkan bahwa setelah sekian tahun berjalan melintasi berbagai medan yang berat, Zulkarnain dan pasukan akhirnya tiba pada satu gua yang sangat gelap dan diyakini sebagai letak dari air kehidupan. Zulkarnain pun masuk ke gua tersebut dengan ditemani panglimanya yakni Nabi Khidir. Pada saat berada di dalam gua, Nabi Khidir menerima bisikan bahwa letak dari air keabadian ada di sebelah kanan gua. Mendengar hal tersebut, Nabi Khidir berjalan ke arah yang dimaksud. Ia pun berhasil menemukan air keabadian itu. Lalu Nabi Khidir langsung mandi dan meminumnya. Sedangkan Zulkarnain malah sama sekali tidak menemukan sumber air. Ia pun balik arah keluar gua. Nabi Khidir ini adalah salah satu nabi yang terkenal dalam dunia sufi. Beliau menjumpai para sufi dan wali. Dapat dikatakan bahwa Nabi Khidir adalah guru spiritual bagi para sufi. Hampir semua ulama, sufi, dan wali memiliki cerita bertemu dengan Nabi Khidir dengan berbagai macam rupa dan situasi. Selain ketiga kisah sebelumnya, kisah lainnya juga muncul dari Indonesia. Masyarakat Nusantara pun memiliki kisah yang serupa. Banyak yang mengasumsikan kisah ini adalah adaptasi dari kisah Mahabharata yang diselipkan ajaran-ajaran Islam. Tetapi ada juga yang percaya bahwa sejatinya kisah ini jauh lebih tua dari versi India. Terlepas dari pendapat tersebut, di dalam salah satu cerita wayang terdapat lakon Dewa Ruci, yakni kisah mengenai Bima mencari Tirta Pawitra. Dikisahkan pada suatu hari, Bima mendapatkan perintah dari gurunya untuk mencari Tirta Pawitra. Air tersebut terletak di dasar samudera. Bima pun menuruti dengan taat. Selama perjalanan, Bima menjumpai banyak kejadian-kejadian yang aneh. Ada kalanya, Bima harus melawan seekor naga yang sangat besar. Bima berhasil mengalahkannya. Setelah sekian lama dan berbagai hal dijumpai, Bima bertemu dengan Dewa Ruci yang tak lain adalah sosoknya sendiri, tetapi lebih kecil. Banyak kalangan menafsirkan hal tersebut sebagai gambaran hakikat diri. Cerita Bima mencari Pawitra dianggap sebagai gambaran lelaku para salik atau jalan menuju Tuhan. Orang tersebut harus bisa mengendalikan nafsunya, hidup dalam kesengsaraan sebagai bagian dari penempaan batin. Hati harus suci dari berbagai prasangka, dan lain sebagainya. Syekh Ahmad Mutamakin, seorang ulama akhir abad ke-17, yang berasal dari dusun Cebolek Pati, memasukkan serat Dewa Ruci, atau kisah Bima mencari Tirta Pawitra, sebagai bagian dari ajaran-ajaran spiritualitas, atau batiniah, bagi para murid-muridnya tentunya. Kejadian-kejadian yang dialami oleh Bima selama dalam perjalanan ditafsirkan dengan laku sufistik. 4 kisah yang memiliki plot cerita serupa ini dapat dikatakan sebagai cerita yang mewakili watak peradabannya, peradaban yang dohir dan peradaban batin. 2 kisah pertama, Gilgamesh dan Kinsi, adalah watak yang lebih dohir atau material sifatnya. Meskipun generasi setelah mereka tidak memiliki keinginan untuk melakukan perjalanan mencari air keabadian untuk memperbaiki kualitas diri, tetapi mereka masih terinspirasi dan terobsesi untuk terus mencari obat penawar kegalauan paling akut pada manusia, yaitu kematian. Gilgamesh mewakili watak barat, tentu setelah proses transformasi yang lama, yang sampai sekarang masih terus mencari obat-obatan untuk menyembuhkan manusia. Dengan kesembuhan, maka ras manusia akan terus ada di bumi. Tak kalah dengan watak barat adalah watak China. Masyarakat China pun terinspirasi oleh kaisarnya untuk terus mencari dan meningkatkan cara dalam menemukan obat keabadian bagi manusia. China selain terkenal dengan pengobatan tradisionalnya juga berhasil mengembangkan teknologi maju, baik untuk kesehatan maupun tujuan lainnya. Berbeda dengan kedua watak pada kisah pertama, 2 kisah setelahnya, kisah Zulkarnain dan kisah Bima, diinterpretasikan oleh pembacanya sebagai laku spiritual yang sifatnya batiniah. Dari pembacaan yang demikian,
Maka tak heran jika yang muncul bukanlah perkembangan teknologi yang dikembangkan sesuai zamannya, tetapi kedalaman olah batin. Orang-orang Islam menggunakan kisah Zulkarnain sebagai inspirasi menempa batin, dan gambaran-gambaran yang akan dijumpai ketika batin makin ditempa. Demikian juga dengan orang Nusantara, mereka menggunakan kisah Bima mencari Tirta Pawitra sebagai olah batin dalam menemukan hakikat dirinya. Maka tak usah heran jika peradaban Barat dan China demikian maju secara dohiriyah, melalui temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian maju dan tak ternalar oleh kita. Sedangkan peradaban Islam dan Nusantara, perdebatannya masih berkisar hukum mengejar layangan, bid'ah, dan lain sebagainya. Walaupun demikian, baik penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Barat dan China, serta perdebatan di antara kita keduanya tidak ada yang abadi. Jadi, berdasarkan kisah-kisah yang baru saja tirai Islam paparkan, secara logika, dapat kita simpulkan bersama, bahwa keabadian di dunia yang kita tempati saat ini tidaklah ada, dan semua yang ada di bumi ini tetap akan kembali lagi ke Sang Pencipta. Sekian dulu video tirai Islam kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.